Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ayuleniawati, NPM 1901011096 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar pada pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para mahasiswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Selanjutnya yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan suatu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian sekolah menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan dari mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Yaitu soal kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator dan motivator, sebagai konselor, dan mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian,
Guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digital ini adalah mengatasi penyakit TBC, tidak bisa komputer. Perlu diingat, peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Jangan sampai peserta didik di era industri 4.0 diajar oleh guru industri 3.0. Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digital ini, guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui saat ini. Contoh dengan hadirnya prototipe seperti ruangan guru yang mampu beradaan beberapa lembaga pendidikan non-formal yang bisa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Dengan gambaran seperti ini, apakah sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sudah siap dengan perencanaannya untuk lepas dari sistem pendidikan monolog menuju sistem pendidikan era 4.0? Kesiapan ini menjadi penting karena problem terbesar dari bangsa ini adalah gegap dalam menerima perubahan. Pengajaran tanpa perubahan bukanlah sebuah proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan tidak menghasilkan perubahan, maka pendidikan yang sudah dilakukan dipastikan gagal. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Tantangan di era revolusi industri harus dihadapi. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pada era revolusi industri 4.0 antara lain masalah keamanan informasi, mesin produksi harus stabil, keterampilan yang kurang memadai, keengganan untuk berubah, serta berkurangnya tenaga pekerjaan dalam jumlah yang banyak dikarenakan perubahan otomatisasi. Pendidikan sebaiknya menjadi jembatan penghubung antara siswa dengan dunia kerja, sehingga dilahirkan sumber daya manusia yang unggul. Maka ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. 1. Membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjalankan pembelajaran. Siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari guru. Namun untuk siswa yang belum mendapatkan nilai baik belum ada tindakan khusus remedial dari guru. Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pertama, learning to do. Diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan hanya pengetahuan. Selanjutnya, learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik. Selanjutnya, learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan siswa lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri. Selanjutnya, learning to live together. Diharapkan hasil dari pembelajaran siswa mampu bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai. Untuk membangun 4 pilar pendidikan tersebut, guru harus meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. Pembelajaran teacher center belum memberikan kontribusi yang besar. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Pada era industri milenial 4.0, ini banyak sekali media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Secara umum, siswa sekolah menengah sangat aktif menggunakan media sosial dalam bersosialisasi dan berkomunikasi sesama mahasiswa. Saat ini Facebook dikenal sebagai salah satu jejaring sosial online yang paling populer dan banyak diminati di kalangan remaja. Model baru dalam berkomunikasi di era revolusi ini memberikan pengaruh penting terhadap motivasi siswa dalam belajar, bersosialisasi, dan menciptakan suasana kelas yang positif. Pembelajaran menggunakan berbagai media dapat memotivasi dan memberi pengaruh psikologi siswa untuk lebih semangat belajar. Melalui penggunaan media, guru tidak hanya mengajar melalui komunikasi verbal seperti ceramah yang menyebabkan siswa bosan mengikuti pelajaran.
media pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga mahasiswa tidak mengalami hambatan dalam perkuliahan jarak jauh karena adanya sistem yang mendukung sistem pembelajaran e-learning plus. Sistem tersebut adalah EIDU, e-learning education, e-learning plus di mana merupakan media pembelajaran online yang menggunakan metode Learning Management System atau LMS. Pendidikan sekarang tak dapat lepas dari media dan media yang digunakan tak luput dari perkembangan zaman yang tak lain yaitu perkembangan teknologi. Sehingga bentuk media yang sering digunakan di era 4.0 ini yaitu berbasis online seperti HTML, e-learning, media sosial, web, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Bagi perguruan tinggi, revolusi industri 4.0 diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, interaksi pembelajaran dilakukan melalui kolaborasi, publikasi, interaksi publikasi, dan interaksi digital. Penyesuaian diperlukan dalam menerapkan pendidikan era revolusi 4.0. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri adanya wabah COVID-19 menjadi salah satu pendorong penerapan sistem ini. Di sisi lain, selain dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara mengimplementasikannya, tentu terdapat permasalahan yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop. Maka kebijakan sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut. Pihak sekolah memiliki surat keputusan atau SK. Peserta didik kurang mampu dan melakukan pendampingan belajar bagi mereka yang telah didata dengan memperoleh subsidi silang atau pemecahan masalah lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setidaknya internet tersedia di daerah pendidikan, agar menghindari pula alasan untuk pulang ke masing-masing kampung halaman dikarenakan menghindari penyebaran COVID-19. Di balik hal ini, tersebut peserta didik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan pendidikan era revolusi 4.0 dengan menerapkan Internet of Things, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui tugas bersama atau kolaborasi, tugas individu maupun proyek tertentu yang bermanfaat di tengah situasi wabah ini. Contohnya kolaborasi misalnya yang telah dilakukan mahasiswa jurusan kimia Universitas Lampung dengan membuat cairan hand sanitizer dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia, maupun penggalangan dana bersama untuk membeli alat pelindung diri atau APD bagi petugas kesehatan. Pada akhirnya, di tengah merebaknya wabah COVID-19, pendidikan era revolusi industri 4.0 dapat diterapkan dengan penyesuaian tentunya tanpa menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan lebih teknis. Misalnya, dampak dan kelemahannya. Di sisi lain, tuntutan peran peserta didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman yang diberikan oleh pengajar. Sudah saatnya kita berkolaborasi dalam mewujudkan kesempatan mengabdi di tengah adanya pandemi ini.